Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya bahwa jadwal pada malam kali ini itu Ustadz Susilo, namun beliau berhalangan dikarenakan sedang melaksanakan umroh. Jadi beliau belum bisa mengisi pada kesempatan kali ini. Baik, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir ayat ke-41 sampai ke-44 di dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab." Dan sebutkanlah wahai Muhammad 'abdana, hamba kami, yaitu Ayyub, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massani syaitan, bahwasannya diriku telah diganggu oleh syaitan binusbi wa adzab, dengan ditimpakan nusab dan azab. Nusab itu adalah penyakit yang menimpa Ayyub di badannya, musibah di badannya, wa azab, dan juga azab yaitu musibah yang menimpa Ayyub di harta dan juga anak keturunannya. Urkud birijlik, maka Allah memerintahkan Ayyub, urkud birijlik, hentakkanlah bumi dengan kakimu. Hadza mughtasalun baridu wa syarab, nanti akan keluar air yang kau gunakan untuk mandi dan juga untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami karuniakan baginya Ayyub ahlahu, keluarganya. Wa mithlahum, dan yang semisalnya, ma'ahum, bersamanya, rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami, wa dzikra, dan pengingat, liulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Wa khudh biyadika dhigtha, dan ambillah dengan tanganmu dhigtha, yaitu seikat rumput. Fadrib bihi, dan pukullah dengannya. Wala tahnath, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Inna wajadnahu sabira, kami dapati Ayyub sebagai hamba yang penyabar. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Ayyub itu hamba yang senantiasa taat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini mengisahkan tentang Nabiullah Ayyub alaihi assalam, nabi yang sangat mulia, contoh di dalam kesabaran Ayyub alaihi assalam. Maka Allah berfirman tadi apa? Inna wajadnahu sabira, kami dapati Ayyub itu orang yang penyabar. Berkaitan dengan kisah Ayyub, maka di Al-Quran itu cuma ada di 2 tempat, dan ini pendek-pendek. Ada di surat Al-Anbiya, dan juga ada di surat Shad yang sedang kita bahas ini. Ya. Di surat Al-Anbiya cuma 2 ayat, di surat Shad ada 4 ayat, dan ini pendek-pendek. Maka Allah mengisahkan Ayyub ini tidak banyak, tidak sebagai kisahnya Musa, kisahnya Adam, Saleh,
Ya. Sedikit. Ya, kisahnya Sulaiman banyak. Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi rahimahullah taala beliau mengatakan, lam yasih an Ayyub fi amrihi illa ma akhbarana Allah anhu fi kitabih. Tidak ada kabar yang sahih yang berkaitan dengan Ayyub yang datang kepada kita kecuali apa yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Anbiya dan surat Shad. Dan juga satu hadis Nabi, kata beliau. Satu hadis Nabi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama Ayyub yaghtasilu uryanan. Ketika Ayyub itu sedang mandi dalam kondisi telanjang, idh kharra alaihi ya rijlu min jaradin min dhahab. Nah, tiba-tiba ada gerombolan belalang dari emas. Ya. Nanti kita akan bahas ini. Ini hadis ini aja kata Ibnu Arabi. Ya. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullah taala kemudian beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa ada satu lagi hadis yang dinilai sahih. Ya, hadis yang diriwayatkan dari jalur Anas. Ya, hadisnya cukup panjang, yaitu menceritakan tentang Ayyub alaihi assalam. Ya. Maka ini cuma sedikit ya kisah Ayyub ini. Maka kalau kita baca tafsir, ya, kita akan dapati bahwa para ulama akan membawakan cerita-cerita berkaitan dengan Ayyub ini. Ceritanya apa? Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Apa itu kisah-kisah Israiliyat? Kisah-kisah tentang nabi-nabi Bani Israel. Ayyub ini termasuk dari nabi Bani Israel. Ya. Berkaitan dengan kisah Israiliyat, maka para ulama mengatakan ini dibagi menjadi dua. Ada yang sanadnya dhaif, lemah, berarti enggak diambil. Ada yang sanadnya sahih. Yang sanadnya sahih ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ketika dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka boleh kita ambil. Kedua, ya, dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis. Ini kisah Israiliyat. Ya, mungkin para sahabat yang biasa menceritakan, kemudian tabi'in. Ini bukan dari Nabi. Ya, enggak disandarkan kepada Nabi. Nah, kalau ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak. Ketiga, posisinya adalah di mana Al-Quran dan As-Sunnah juga tidak memberi pembenaran dan juga tidak kemudian mendustakan. Ya. Maka kata Nabi SAW, hadithu an bani Israel wala haraj. Silakan kalian berbicara tentang Bani Israel, Israiliyat, dan tidak mengapa. Wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Tapi kalian jangan mempercayainya dan jangan juga kemudian mengingkarinya. Udah, ya, bicara aja sebagai ya kisah, sebagai kemudian mengambil ibrah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita katakan bahwa kisah Ayyub itu kalau kita ingin detailnya itu harus mengambil dari Israiliyat. Ya. Dan para ulama tafsir ketika menafsirkan kisah ini, mereka membawakan kisah-kisah Israiliyat. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ayat ini ayat ke-41 sampai ke-44 itu mengisahkan tentang Ayyub. Sebelumnya
Sebelumnya itu mengisahkan tentang siapa? Sulaiman dan Dawud. Maka kalau kita perhatikan ini ya, Sulaiman yang penuh dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan dia berdoa kepada Allah ya agar Allah apa? Ya, memberikan kepadanya mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Memberikan kepadanya kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Ya, sangat luar biasa kerajaan yang dimiliki Sulaiman. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai Ayub, maka kita dapati bahwa Ayub tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Dua sisi yang berbeda. Maka kemudian apa tujuannya penyebutan kisah Ayub? Para ulama rahimahullah taala beliau mengatakan ya, al-maqsud min dzikri qissati Ayyub alaihi assalam wa ma qablaha min qasasil anbiya. Maka tujuan dari disebutkannya kisah Ayyub alaihi assalam dengan apa yang sebelumnya, kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah nabi sebelumnya, yaitu al-i'tibaru bima yaqa'u fi hadhil hayah, agar kita mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang telah terjadi di kehidupan ini. Ka'anna Allah Ta'ala yaqul, seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad isbir ala safahati qaumik, wahai Muhammad sabar terhadap apa? Terhadap kebodohan kaummu, terhadap wasyiddatihim fi muamalatika, terhadap kerasnya mereka di dalam berinteraksi dengan engkau, bermuamalah dengan engkau, dan bagaimana mereka menolak, melawan dakwah yang engkau sampaikan. Sabar ya. Diperintahkan untuk bersabar. Fa innahu ma kana fid dunya aktsaru ni'matan wa malan wa jahan min Daud wa Sulaiman. Tidak ada yang Allah berikan kenikmatan, harta, kedudukan yang lebih tinggi melainkan siapa? Daud dan Sulaiman. Dan juga tidak ada yang Allah berikan cobaan yang sangat berat melainkan kepada Ayyub alaihi assalam. Maka perhatikanlah ya, mereka. Wa annal aqil, dan orang yang berakal, la budda minas sabri 'alal makarih. Maka orang yang berakal seharusnya dia apa? Bersabar atas apa yang telah menimpa dirinya dari hal-hal yang dia tidak sukai. Ya. Karena Ayyub alaihi assalam ya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Namun dia tetap diberikan ujian, cobaan oleh Allah ya. Dan dia apa? Ya, dan dia pun bersabar atas itu semua. Ujian yang kita dapat itu belum seberapa. Maka orang yang berakal dia akan bersabar seharusnya terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah Ayyub secara global adalah bahwa Ayyub alaihi assalam ya, dulunya itu orang yang sangat kaya raya. Dia punya peternakan, dia punya kambing dan sapi dan yang lain. Tanah yang luas. Dia memiliki anak-anak. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Ayyub. Memberikan ujian kepada Ayyub dengan ditimpahkan musibah, yaitu apa? Tadi di dalam surat Shad, an-nusbu wal azab, yaitu ditimpa penyakit ya di badannya ya. Bahkan ya, dikatakan bahwa seluruh badannya itu terkena penyakit kecuali dua bagian, yaitu lisan dan hatinya.
Selain itu terkena penyakit. Ya. Wa azab, dan dia juga tertimpa azab, tertimpa musibah, yaitu apa? Di anak dan juga istrinya, keluarganya, kerabatnya, anak-anaknya pergi. Coba katakan ada yang mengatakan anak-anaknya wafat, meninggal seluruhan. Orang-orang dekatnya yang meninggalkan Ayub alaihi assalam disebabkan karena penyakitnya. Ya, kecuali siapa? Istrinya yang senantiasa merawat Ayub alaihi assalam. Ayub alaihi assalam, ya, setelah tertimpa itu, kemudian di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada 2 orang kerabatnya yang senantiasa mengunjungi Ayub. Ketika perjalanan, 2 orang ini mengatakan kepada salah satunya, ya, salah satunya mengatakan bahwa Ayub ini tertimpa musibah seperti ini itu dikarenakan apa? Pasti dia berbuat sebuah dosa yang berat. Kalau tidak, Allah nggak akan ngasih cobaan seperti ini ke Ayub. Ya. Maka kemudian yang satunya ini ngelapor ke Ayub bahwa tadi dia berkata seperti ini. Fahazina Ayub, maka Ayub pun bersedih. Ya, maka Ayub pun Maka setelah itu kemudian Ayub meminta pertolongan kepada Allah, ya. Mengeluh kepada Allah, anni massaniyaddur. Ayub belum memohon agar, ya, tidak mengucapkan agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Ya, Ayub hanya mengatakan anni massaniyaddur anta arhamur rahimin, anni massaniyasyaitanu binusbi wa adzab. Allah, aku tertimpa penyakit ini. Tapi jelas Allah mengetahui bahwa yang diinginkan Ayub itu adalah bahwa Allah menyembuhkannya. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Ayub. Ada kisah yang lain, riwayat yang lain. Kenapa Ayub itu, ya, berdoa kepada Allah? Tadinya belum, dia sudah bersabar atas itu. Dikatakan bahwa, ya, ketika itu, ya, karena hartanya habis dan segala macamnya, istrinya akhirnya menjadi pelayan, itu pembantu. Ya, membantu tugas-tugas orang lain. Maka suatu ketika akhirnya orang lain pun khawatir kalau nanti mereka tertular dengan penyakit Ayub. Maka istrinya pun tidak boleh bekerja lagi. Ya. Akhirnya istrinya bingung, nggak ada untuk keseharian. Maka apa yang dilakukan? Ya, yaitu dia dikatakan ketika itu menjual kepangan rambutnya yang sebelah kirinya kepada salah seorang wanita. Kemudian dia mendapatkan uang dan membelikan makanan dan kemudian dikasihkan kepada Ayub. Ayub bertanya, dari mana ini? Padahal engkau nggak bekerja. Dia nggak jawab. Akhirnya Ayub makan. Keesokan harinya sama, dia menjual yang satunya lagi. Kemudian setelah itu baru Ayub bertanya, kalau kamu nggak menjawab saya tidak akan makan ini. Kemudian dia menjawab dan Ayub pun merasa iba. Dan kemudian Ayub berjanji bahwa ketika dia sembuh, Ayub akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Maka tadi dikatakan dalam ayat apa? Wa khudh biyadika dhightan fadrib bihi wala tahnath. Allah berfirman, wahai Ayub, ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Ikat rumput. Ya. Jadikan itu 100, kemudian apa? Pukul, fadrib bihi, pukul dengan itu 1 kali.
wala tahnath, dan engkau tidak melanggar sumpahmu. Ya. Kira ini rukhsah, ini ya sebagian mengatakan ini rukhsah, ini khusus untuk Ayub. Ya. Karena istrinya sebelumnya sangat berbakti kepada Ayub. Ya. Ini dilakukan agar Ayub tidak melanggar sumpahnya. Seharusnya mukulnya 100 kali, 1. Ya. Ayub marah karena istrinya menjual rambutnya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya katakan ini apa? Israiliyat. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah itu Ayub berdoa, meminta kepada Allah agar Allah ya, memberikan kesembuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan urkud birijlik. Ya. Hentakkan tanah dengan kakimu. Kemudian keluarlah air. Keluarnya air. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad, akan keluar air dan nanti akan digunakan untuk apa? Mandi dan juga minum. Dan juga apa? Minum. Maka Ayub alaihi assalam kemudian mandi dengan tadi. Ya. Dengan menggunakan air tadi. Maka ketika mandi menggunakan air tadi, itu menjadi penawar obat bagi penyakitnya, sembuh penyakitnya secara zahirnya, yang nampak. Seketika wasyarab, dan minum dari air tersebut, maka kemudian menyembuhkan penyakit yang di dalam. Ya. Yang di dalam. Di dalam kisah Israiliyatnya bahwa ketika Yunus tadi marah kepada istrinya diusir, disuruh pergi oleh siapa? Oleh Ayub alaihi assalam. Maka ya kejadian ini ya, mandinya Ayub dan ini tidak ya diketahui oleh siapa? Istrinya. Kemudian istrinya balik lagi merasa ini nanti bagaimana Ayub makan, bagaimana Ayub ini dan seperti ininya, kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Istrinya balik lagi khawatir, ternyata udah nggak ada di tempat yang biasanya. Ini kemana? Ya, kemana Ayub? Maka tiba-tiba kemudian ada seseorang ya, dan ke istrinya bertanya, engkau lihat Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberi ujian di sini? Ya. Kemudian istri mau komentari apa? Tapi engkau mirip dengannya. Tapi engkau mirip dengannya. Ya. Maka kemudian Nabi Ayub mengatakan, saya itu Ayub alaihi assalam. Ini udah berubah. Udah Allah sembuhkan, sebelumnya penuh dengan penyakit. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi anak-anaknya. Dikatakan Allah hidupkan lagi anak-anaknya. Ya. Dan dia kemudian juga mendapatkan hartanya kembali lagi, yaitu apa? Di dalam sebuah hadis tadi yang dinilai sahih. Bainama Ayub yaghtasilu uryanan, ketika Ayub itu mandi dengan kondisi telanjang, tiba-tiba ada apa? Sekelompok ya, belalang yang dari emas. Ya. Maka faja'ala yahthi fi thawbi. Ayub senantiasa ya, mengambil belalang tersebut dan memasukkannya ke dalam bajunya. Maka Allah Subhanahu wa taala fanadahu rabbuh, Allah memanggil Ayub nih. Alam akun aghnaituka, bukankah aku telah mencukupi engkau wahai Ayub? Bala ya Rabb, tentu wahai Allah. Ya, ini sudah cukup. Ya. Walakin la ghina an barakatik. Kata Ayub, tapi berkaitan dengan barokah engkau enggak ada cukupnya. Ya. Maka emas, belalang emas itu barokah dan tidak ada cukupnya.
Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu cerita secara ringkas dari berbagai riwayat Israiliyat dan sebagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita ketahui bahwa Ayub tertimpa dua ujian, dua cobaan, yaitu di badan dan juga di harta dan anak keturunannya. Ya, sebagaimana tadi binusbiu wa'adha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensifati Ayub dengan sifat apa? Sabar. Ya. Dan Allah memuji Ayub alaihi assalam dan mengatakan inna wajadnahu sabira. Kita dapati Ayub itu sebagai orang yang penyabar. Ma'a anna Ayyuba kana qad ishtaka ila rabbih min ad-durri alladhi asabahu. Padahal Ayub itu mengadu kepada Allah tentang apa? Tentang musibah yang dia terima. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadalla dzalika anna syakwa ila Allah taala la yunafi as-sabr atau la tunafi as-sabr. Maka ini menunjukkan bahwa kita mengadu kepada Allah tentang musibah yang kita dapat, tentang ujian yang kita dapat, itu tidak menafikan kesabaran. Boleh. Ya Allah, ya, saya udah ngelamar kerja sini sana masih ditolak ya Allah. Ya Allah, saya bikin usaha ini bangkrut terus ya Allah. Ngeluh kepada Allah itu kemudian tidak menafikan kesabaran, sebagaimana juga yang dialami oleh Yaqub alaihi assalam. Itu ketika dia berpisah dengan Yusuf, dipisahkan oleh saudara-saudaranya dengan waktu yang cukup lama. Maka Yaqub alaihi assalam dia pun sedih. Seorang ayah kehilangan anaknya sedih. Bertahun-tahun dia menangis sampai kemudian hilang penglihatannya. Maka apa kata Yaqub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kepada kesedihan, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ingat ya, selagi kita berada di dunia ini, maka cobaan, ujian itu akan senantiasa ada. Ya. Jangan kemudian dikira bahwa kita udah beriman, kita udah rajin sholat, kita udah ini, kemudian nggak akan ditimpa ujian. Enggak. Bahkan Allah mengatakan apa? Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan amanna, kami beriman, maka mereka akan ditinggalkan, tidak akan diberikan ujian? Enggak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang yang sebelumnya. Kasih ujian. Bahkan ketika Nabi SAW di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'id ditanya, ayyun nas asyaddu bala'in, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling besar ujiannya? Apa kata Nabi? Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling besar ujiannya itu adalah apa? Para nabi.
Ya, ujian yang Allah berikan kepada kita nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian yang Nabi terima. Para Nabi, kenapa? Mereka imannya paling kuat, paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Tsummal amsal fal amsal, kemudian ya berikutnya yang semisal dan yang semisalnya. Maka ketika ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu diberikan ujian itu tergantung dengan agamanya, dengan keimanannya. Ketika agamanya kokoh, imannya kokoh, maka besar pula ujian yang akan dia terima. Ketika sebaliknya, imannya lemah, agamanya lemah, maka dia pun diberikan ujian sesuai dengan kadarnya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semua orang diuji, termasuk para anbiya, termasuk para nabi. Ya, mereka mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ayub alaihi assalam. Dikisahkan bahwa Ayub alaihi assalam mendapatkan ujian ini berapa tahun? Yaitu 18 tahun. Lihat, 18 tahun. Waktu yang sangat lama. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan ya, ketika itu istrinya sudah mulai agak mengeluh. Ya, kemudian memerintahkan Ayub untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Maka Ayub berkata kepada istrinya, "Kam makathna fir raha." Berapa lama kita ini dapat kenikmatan oleh Allah? Istri jawab apa? 70 tahun. Kita penuh dengan kenikmatan 70 tahun. Maka Ayub mengatakan, "Waihat, celaka engkau." Ya. Kita sudah diberi kenikmatan selama 70 tahun dan kita baru 18 tahun. Maka bersabarlah engkau, wahai istriku, sampai Allah pun memberikan kita apa? Ujian ini 70 tahun. Ya. Para anbiya, ya para nabi, mereka diberi ujian yang sangat luar biasa. Maka para ulama rahimahullah taala mereka mengatakan ada beberapa tips ya, agar kiat-kiat agar kita lebih mudah untuk bersabar ketika mendapatkan ujian. Ya. Pertama yaitu adalah ketahuilah bahwa semua itu telah Allah tetapkan. Ya. Sebelum kita diciptakan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan nanti seperti ini, fulan nanti terima seperti ini. Allah telah tetapkan. Kita ketahui. Ya. Menerima takdir yang Allah telah tetapkan. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu musibah untuk seseorang, maka nggak akan pernah meleset, Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Kalau Allah sudah tentukan musibah untuk engkau, maka tidak akan pernah meleset. Udah. Dan sebaliknya ketika engkau, ya Allah tetapkan engkau tidak terkena musibah, juga tidak akan pernah meleset. Ya. Maka bersabar. Maka kemudian apa? Ya, ketahui bahwa itu telah Allah tetapkan. Ya, telah Allah tetapkan. Sabar. Namun perlu diketahui pula bahwa sabar tidak kemudian pasrah begitu saja. Ya. Diberi cobaan misalnya apa? Sakit, pasrah. Enggak ke dokter, enggak berobat, enggak segala macam. Ya, enggak. Dia juga harus ada tekad, ya, usaha untuk apa? Untuk kesembuhannya. Ya. Kedua, ketahuilah bahwa dosa atau mohon maaf yaitu musibah, ya, musibah yang menimpa kita itu sebagai
penggugur dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha wala syauka yushakuha illa kaffarallahu bihi khatayah." Tidaklah seorang mukmin dia tertimpa wasab, sakit. Sakit itu sebagai penghapus dosa. Wala nasab, keletihan, kepayahan. Wala ham, kekhawatiran. Wala hazan, kesedihan. Wala ghammin, kegelisahan. Wala adza, gangguan-gangguan. Dia dicaci, difitnah, dimaki dan segala macamnya. Wala syauka yushakuha, dan tidak duri yang menancap, illa kaffarallahu bihi khataya, kecuali Allah akan memberikan menghapus dosa-dosanya. Ini sebagai penghapus dosa. Jadi tetap bersabar terhadap apa yang Allah telah tetapkan. Ada sebuah kisah riwayat, yaitu ketika ada seorang sahabiah yang dia kehilangan buah hatinya, anaknya wafat. Maka dia menangis meratapi di kuburan. Rasulullah SAW melihat hal ini dan mengatakan, "Ya hadza, isbiri wahtasibi." Bersabarlah engkau dan berharaplah pahala. Maka wanita ini mengatakan apa? Ilaika anni, menjauh engkau dariku. Fa innaka lam tusib bimusibati, engkau tidak pernah, engkau tidak merasakan bagaimana musibahku. Dia gak tahu yang ngomong siapa? Rasul. Nabi ngulangi lagi, isbiri wahtasibi, sabar dan berharaplah pahala kepada Allah. Sama jawab, ilaika anni, pergi. Engkau enggak pernah merasakan ujianku. Enggak tahu bahwa Nabi SAW hampir keseluruhan buah hatinya meninggal, Ibrahim dan yang lain. Maka kemudian wanita ini mengetahui yang mengatakan siapa? Nabi. Dan dia meminta maaf dan dia mengatakan bersabar. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu dihentakkan yang pertama. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ujian, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan kemudian, terkadang ini anggapan hanya untuk apa? Ketika yang meninggal. Enggak mesti. Kita tertimpa musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Dan juga bahwa musibah yang menimpa kita itu sebagai Allah akan meninggikan derajat kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa Allah ingin seseorang itu terkadang ingin seseorang agar dia masuk ke surga dengan derajat yang tinggi. Namun amal hamba ini, seseorang ini enggak bisa. Amal enggak mendongkrak, amalnya enggak sesuai. Namun Allah ingin dia apa? Masuk surga dengan derajat yang tinggi. Maka Allah kemudian beri cobaan kepada dia. Beri cobaan kepada dia sehingga dia kemudian bersabar dan naik derajatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yaitu
lihat yang lebih bawah. Banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita. Maka kalau kita berkunjung ke rumah sakit, lihat kalau kita misalnya sedang periksa apa, banyak yang ternyata sakitnya lebih parah. Ada yang mungkin jantungnya bocor, ada yang harus cuci darah setiap pekan sekali, ada yang segala macamnya. Ya. Maka lihat yang lebih bawah. Ya. Jangan lihat yang atas terus. Ya. Kita punya motor, alhamdulillah. Ya. Lihat yang lebih bawah, masih ada yang belum punya motor, masih baru punya sepeda. Punya sepeda, alhamdulillah. Lihat yang lebih bawah. Ya. Mereka kemana-mana jalan kaki dan segala macamnya dan seterusnya. Jangan lihatnya yang ke atas punya motor, melihatnya yang punya mobil. Mobil sejuta umat dia punyanya, Avanza, Xenia. Kayaknya kalau punya mobil sport Pajero kayaknya asik. Punya Pajero liriknya atas lagi, kayaknya punya Alphard dan segala macamnya. Punya Alphard lirik lagi Lamborghini dan segala macam. Enggak bakal selesai. Dia akan selamat. Allah, Rasulullah SAW memerintahkan apa? Ungzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat ke bawah dan jangan lihat ke atas. Ini berkaitan dengan dunia. Terkadang yang salah kaprah ini dipakai ketika masalah agama. Orang ini aja misalnya, sholat jamaah, itu aja enggak sholat toh. Dia kalau masalah agama lihatnya ke bawah, tapi kalau infak misalnya, fulan aja infaknya 5.000, ya. Saya juga lah, tapi nggak lihat kalau ada yang infaknya lebih misalnya. Tapi kalau masalah dunia, dia kok udah naik jabatan ya, ini gimana saya ini? Dia, ya. Maka lihat yang lebih bawah. Adzan? Sabun, 2 menit. Baik. Terlambat ini. Baik, satu lagi. Yang terakhir adalah bahwa yakinlah bahwa pilihan itu adalah pilihan Allah, adalah pilihan yang terbaik. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Terkadang kau membenci sesuatu, tidak suka terhadap sesuatu, namun itu yang lebih baik untuk engkau. Atau sebaliknya, terkadang engkau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, namun ternyata itu buruk bagi engkau. Maka ada kisah yang terkenal yang Allah alamin tentang keabsahannya. Seorang menteri di kerajaan yang mana ketika ada orang mendatanginya bertanya, dia akan mengatakan apa? Ya, pilihan Allah yang terbaik. Al khairu khairatullah. Ya, pilihan Allah ya adalah pilihan yang terbaik. Sampai ke suatu ketika raja lanjut sebentar. Raja terpotong tangannya. Jarinya terpotong, kemudian raja pun ya dikatakan apa oleh menterinya? Pilihan Allah, pilihan yang terbaik. Maka raja marah, tangan jari terpotong kok bisa pilihan yang terbaik, ini gimana ceritanya? Penjarakan dia. Maka dia mengatakan apa? Ketika di penjara, ini pilihan Allah, maka ini yang terbaik. Baik. Maka datang waktu, raja ini suka berburu. Datang waktu raja dan bala tentaranya berburu ke hutan, dan tiba-tiba masuk ke dua daerah yang mana kabilah-kabilah tersebut itu penyembah ruh. Maka mereka ditangkap oleh orang-orang tersebut dan ingin disembahkan kepada sesembahan mereka. Satu persatu prajuritnya kemudian dibunuh. Tiba giliran raja. Ketika ingin dibunuh, ingin diberikan kepada sesembahan mereka, ternyata jarinya nggak sempurna, putus, fisiknya nggak sempurna. Maka
ini nggak layak untuk kita sembahkan, udah pulang aja sana. Maka dia kemudian ingat, bener juga kata menteri, bahwa ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Maka dia datang kepada menterinya, kemudian membebaskannya, dan dia menceritakan hal tersebut. Namun dia kemudian raja berkata, tapi tunggu, engkau ketika masuk penjara bilang bahwa itu ketetapan Allah yang terbaik, kok bisa? Kalau menterinya mengatakan, kalau saya nggak di penjara, saya ikut engkau biasanya raja, dan kalau saya ikut engkau, maka saya akan dibunuh. Maka ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik. Ya, maka ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.